Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita untuk dapat dengan mudah melangkahkan kedua belah kaki kita sampai di tempat yang mulia ini, merasakan nikmatnya ruku, merasakan nikmatnya sujud, merasakan nikmatnya bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu saja kesemuanya adalah merupakan anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita berharap bahwa setiap amaliyah yang kita lakukan dihitung sebagai pengabdian ibadah di hadapan Allah, untuk kemudian Allah menghargainya dengan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan alasan untuk dapat menempatkan kita dengan rahmatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan dan dilimpahkan keharibaan panutan alam, Sayyidul Wujud, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik penciptaan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para sholihin, dan kepada seluruh umatnya, dengan penuh harap bahwa kita yang hadir di tempat yang mulia ini digolongkan ke dalam golongan umatnya, dan insya Allah kelak di yaumil qiyamah layak mendapatkan syafaat darinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa cepat bergulirnya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, dan kita berada di penghujung zaman ini. Dikatakan bahwa kita adalah umat akhir zaman, dan boleh jadi ini adalah penghujung zaman ini. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan hari terakhir itu akan tiba kepada kita, tetapi betapa ciri-ciri akhir zaman itu sudah kita rasakan. Betapa ciri-ciri bahwa zaman ini akan segera berakhir itu betul-betul kita rasakan. Hilangnya permata-permata yang boleh jadi selama ini kita rasakan. Dahulu begitu nyata, tapi sekarang boleh jadi hal itu tidak kita rasakan lagi. Banyak hal yang tentu saja dapat kita perhatikan. Yang paling kita rasakan, salah satu di antaranya adalah hilangnya keberkahan di permukaan bumi ini. Betapa keberkahan itu semakin hari semakin berkurang, semakin hari semakin kita tidak rasakan. Padahal keberkahan itu di masa ayah ibu kita, di masa kakek nenek kita boleh jadi sangat dirasakan. Tetapi di saat ini betapa keberkahan itu boleh jadi kita sangat sulit untuk mendapatkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keberkahan terbesar adalah tentu saja pada masa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melihat berkahnya waktu, berkahnya harta, dan berbagai hal yang ada pada saat itu betul-betul dirasakan berkahnya. Walaupun boleh jadi kita hanya membacanya melalui sirah, walaupun boleh jadi kita hanya mendengarnya dari kisah-kisah, tetapi betapa waktu itu adalah waktu yang sangat berkah. Saat-saat itu adalah saat-saat yang sangat berkah, sehingga kemudian kita yang mendengarkannya atau kita yang kemudian membacanya merasakan betul-betul berkahnya waktu, berkahnya harta, dan berbagai hal yang ada pada saat itu. Contoh saja barangkali, Rasulullah adalah orang yang sangat sibuk. Beliau adalah kepala pemerintahan, sekaligus juga sebagai kepala keagamaan, sekaligus juga kepala keluarga, dan tentu saja banyak jabatan-jabatan lain yang disandang. Betapa sibuknya beliau, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari magozi saja, dari ghazwah, dari peperangan yang beliau ikuti, itu dikatakan dalam sirah dari tahun kedua Hijriah sampai ke 10 Hijriah, kurang lebih ada sekitar 27 peperangan yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalaulah dirata-ratakan dalam satu tahun Rasulullah berangkat untuk
melaksanakan peperangan jihad fisabilillah itu kurang lebih ada 3 kali keberangkatan. Belum lagi syariah yang kemudian dikirimkan, detasemen-detasemen yang dikirimkan tanpa dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Para sahabat berangkat sendiri dan tentu saja atas perintah baginda Rasulullah SAW. Dikatakan dalam sirah jumlahnya ada sekitar 270 peperangan yang kemudian dilakukan oleh para sahabat. Jadi dalam 9 tahun itu kurang lebih ada 30 kali dalam 1 tahun para sahabat keluar dari negeri Madinah untuk kemudian melaksanakan jihad fisabilillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dari peperangan ini saja betapa sibuknya Rasulullah SAW. Tapi yang perlu kita perhatikan, betapa beliau tidak pernah meninggalkan umatnya, sehingga pendidikan terhadap umatnya terus dilakukan, dan kita melihat bahwa generasi terbaik adalah generasi pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Bagaimana sahabat-sahabat dapat dididik dengan baik, bagaimana kemudian masyarakat pada saat itu adalah masyarakat yang tentram dan kemudian memiliki pendidikan agama yang sangat baik. Ini menunjukkan betapa berkahnya waktu yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Belum lagi pendidikan terhadap keluarganya. Keluarga Rasulullah adalah keluarga-keluarga terbaik yang pernah ada di permukaan bumi ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, betapa ini menunjukkan berkahnya waktu yang dimiliki oleh baginda Rasulullah SAW. Belum lagi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana amaliyah pribadinya. Dikatakan bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa-puasanya, lalu kemudian tidak pernah meninggalkan sholat-sholat malamnya. Maka sesibuk apapun Rasulullah tetap melaksanakan ibadah yang luar biasa, dan ibadahnya adalah ibadah yang terbaik. Sehingga dikatakan bahwa sholat malamnya mengakibatkan kakinya bengkak-bengkak saking khusyuknya, saking lamanya apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa betapa luar biasanya ibadah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Sehingga waktunya adalah waktu yang terbaik, hartanya adalah harta yang terbaik dan penuh dengan keberkahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, boleh jadi setelah itu keberkahan itu berkurang, tetapi pada masa Khulafaur Rasyidin keberkahan itu masih dirasakan. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menunjukkan giat dakwahnya yang luar biasa, sehingga Islam menyebar, bahkan nikmatnya ruku, nikmatnya sujud dapat kita rasakan di bumi pertiwi Indonesia ini adalah berkat mereka. Mereka yang menyebarkan dakwah sampai ke Nusantara ini. Ini menunjukkan betapa luar biasanya apa yang mereka lakukan, berkah yang mereka dapatkan. Tetapi tentu saja kembali kita perhatikan betapa amaliyah-amaliyah mereka adalah amaliyah-amaliyah terbaik. Bagaimana Abu Bakar yang tidak pernah meninggalkan salat malamnya, tidak pernah meninggalkan puasa-puasa sunnahnya, dan lain sebagainya. Maka mari kita coba bandingkan dengan kita yang saat ini ada. Kesibukan apa yang kita miliki, sampai kemudian kita seringkali kehilangan waktu untuk berdekatan dengan Allah di malam hari. Seringkali kita meninggalkan puasa-puasa sunnah kita. Maka ini adalah bentuk keberkahan yang hilang kalau dibandingkan dengan saat itu. Mungkin terlalu berat dengan mereka. Masa setelah itu, masa tabi'in boleh jadi. Bagaimana Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasulullah SAW ini menunjukkan betapa waktu yang dia miliki adalah waktu yang terbaik. Satu saja contohnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ali Zainal Abidin ini memiliki 500 pohon kurma, dan setiap malam di masing-masing pohon kurma itu beliau sholat 2 rakaat. Jadi kalaulah dijumlah, maka setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Maka mari kita coba bandingkan dengan kita. Rasanya sulit untuk kita untuk melaksanakan seperti itu.
Bagaimana Imam Syafi'i, hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan dalam satu malam beliau menamatkan Al-Quran, hatam Al-Quran itu 2 kali setiap malamnya. Ini menunjukkan berkahnya yang luar biasa. Bagaimana dengan ulama-ulama yang lainnya, ulama-ulama yang datang setelah Imam Syafi'i? Bagaimana Imam Ghazali, hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun dia disibukkan dengan murid-muridnya yang sangat banyak, ribuan muridnya, lalu kemudian juga disibukkan dengan ibadah-ibadah pribadinya, lalu kemudian disibukkan dengan menulis kitab-kitab yang berjilid-jilid, bahkan ribuan halaman yang dia tulis, yang kalaulah kemudian kita pelajari, kita baca saat ini, boleh jadi itu tidak akan bisa kita baca, tidak akan mampu untuk kemudian kita menamatkannya. Tetapi betapa berkahnya waktu yang dimiliki oleh mereka. Barangkali terlalu jauh kepada mereka. Bagaimana dengan ayah ibu kita? Bagaimana dengan kakek nenek kita? Hadirin yang dimuliakan Allah, kakek nenek kita dahulu adalah lebih banyak adalah bergerak dalam pertanian. Mereka adalah para petani. Dan bagaimanakah waktu yang mereka miliki? Jam kerja mereka adalah dari jam 6 sampai jam 11 siang. Setelah itu kemudian mereka pulang ke rumah, lalu kemudian melaksanakan ibadah, lalu kemudian bersosialisasi dengan lingkungan. Tetapi dari jumlah jam kerja yang mereka miliki itu, dari jam 6 sampai jam 11 katakanlah, maka kita bisa perhatikan berkahnya harta yang mereka miliki, berkahnya waktu yang mereka miliki. Apa buktinya? Betapa orang tua kita dulu memiliki tanah-tanah yang luas, memiliki harta-harta yang banyak. Walaupun boleh jadi pekerjaannya hanya sebagai seorang petani. Lalu bagaimana dengan kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka betapa berkah itu sudah mulai kita rasakan hilang. Kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan ditambah dengan jam kerja lembur, bahkan 24 jam, apa yang sudah kita miliki. Lebih dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah, anak-anak kita saat ini, kalaulah kita dahulu pergi ke masjid dari maghrib sampai isya, itu kita bisa mendapatkan ilmu Al-Qur'annya dapat, tajwidnya dapat, fikihnya dapat, kemudian tauhidnya dapat, dan lain sebagainya, akhlaknya dapat. Tetapi kemudian anak-anak kita pergi ke masjid, lalu kemudian melaksanakan thalabul ilmi, dan kemudian apa yang mereka dapatkan, seringkali barangkali anak-anak kita ketika ditanya, apa yang kau pelajari hari ini? 1 lembar Iqra saja. Betapa ini adalah keberkahan yang sudah mulai berkurang. Maka apa yang menjadi masalah? Barangkali ayat yang tadi disampaikan ini menjadi bahan peringatan bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadathum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Al-ayah wallahu ma'na bimuradi bidalik. Dan jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Maka barangkali salah satu kenapa keberkahan itu mulai hilang, karena keimanan kita yang semakin hari semakin menipis. Ketaatan kita yang kita tunjukkan juga semakin hari semakin berkurang, sehingga wajar apabila kemudian Allah mencabut setiap berkah yang diberikannya pada masa-masa yang lalu. Mudah-mudahan ini menjadi bahan peringatan, bahan ibrah bagi kita untuk kemudian kita memperbaiki keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul